Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi mengenai sistematika dan kebahasaan karya ilmiah dengan subbab ragam bahasa dan variasi penggunaan bahasa sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Naziatun Nabila, Vindih Mafida Nursafila, dan juga Lina Safira Duyanti. A. Ragam bahasa berdasarkan penuturannya. Yang pertama ada ragam daerah. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakaian bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial, atau kurun waktu tertentu. Dialek suatu daerah dapat diketahui berdasarkan tata bunyi yang diucapkan. Yang kedua ada ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan katanya. Yang ketiga, ada ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam situasi resmi atau formal. Misalnya, surat dinas pidato dan makalah atau karya ilmiah, yang biasanya menggunakan tata bahasa baku sesuai EYD, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun ciri-ciri ragam bahasa resmi yaitu digunakan dalam situasi resmi, nada bicara yang cenderung datar, dan kalimat yang digunakan kalimat mengungkap. Berikut contoh penggunaan bahasa resmi yaitu, saya sudah menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut. Lalu yang keempat ada ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi yaitu digunakan dalam situasi tidak resmi dan sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Salah satu contoh penggunaan bahasa tidak resmi yaitu, "Hai, PR itu sudah aku selesaikan." Baik, terima kasih. Saya Vindi Mafida Nursafila akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Lina Safira Duyanti. B. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Dilihat dari pokok persoalan, ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Sehari-hari kita bergerak di dalam bermacam lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang berbeda terdapat penggunaan bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam lingkungan ilmu dan teknologi berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan niaga, serta berbeda pula dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan seni. Demikian pula, bahasa yang digunakan dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan olahraga, hukum, atau politik. Perbedaan itu tampak dalam pilihan atau penggunaan sejumlah kata atau istilah atau ungkapan yang khusus digunakan dalam bidang-bidang tersebut. Misalnya, kata-kata zakat, kurban, ibadah digunakan dalam lingkungan agama. Orbit, fosil, atmosfer digunakan dalam dunia ilmu. Kampanye, kontestan, demokrasi banyak digunakan dalam lingkungan politik. Serta kredit, kontan, laba digunakan dalam lingkungan niaga. Dan amnesti, pidana, kasasi digunakan dalam lingkungan hukum. C. Ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, penggunaan bahasa dapat dibedakan dalam dua macam ragam bahasa, yaitu yang pertama, ragam bahasa lisan, dan yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan bahasa tulis.
Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara, dan berada di depan pembicara sehingga unsur gramatikal dapat ditinggalkan. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan di dalam ragam lisan. Ragam tulis dilengkapi dengan unsur gramatikal, tanda baca, serta huruf besar dan miring. Perkenalkan, nama saya Naziatun Nabila dari Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian ragam bahasa berdasarkan topik atau keadaan. Ragam bahasa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ragam baku dan yang kedua ragam tidak baku. Yang pertama ragam baku adalah ragam yang dikembangkan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat. Pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa. Sifat-sifat dari ragam baku. Yang pertama, mantap. Mantap artinya sesuai dengan kaidah bahasa. Sebagai contoh, kata terbang yang dibubui be dan an akan menjadi beterbangan, bukan berterbangan. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya tidak statis dan tidak kaku. Contohnya, kata membeli merupakan aktivitasnya, sedangkan pembeli adalah orang yang sedang melakukan aktivitasnya. Contoh yang ketiga, cendekian. Bersifat cendekia karena ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujudan ragam baku ini adalah orang-orang terpelajar. Yang keempat, seragam. Bersifat seragam yaitu dalam artian pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa untuk pencarian titik-titik keseimbangan. Contohnya, seperti pelayan kapal terbang dianjurkan untuk memakai istilah pramugara dan pramugari. Selanjutnya, ragam tidak baku. Pengertian ragam tidak baku ini adalah ragam yang tidak dikembangkan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.